Halo saudara, masih di Katong 2, Beta Grizzly. Dayu, Katong dari Viva Magazine Maluku. Kali ini Katong mau bahas tentang COVID lah ya. ya, tentang COVID tapi kali ini berbeda. Dampak tapi beda. Langsung saja. Dan di sini ada dua orang pelaku kreatif. Langsung saja Katong cari kenal. Ini dengan kakak siapa nih? Beta nama Edet, beta Edet. owner dari Kupiku ID. Oh, narkotik. Beta Ricky, beta juga owner sekaligus eksekutor. Halo, Beta Vindi. Halo, Beta Billy. Oke, kakak Vindi dan kakak Billy. Kak, kita sedikit kepo nih, boleh beta tanya soal sejarah berdirinya Kupiku? Kalau Beta sih sebenarnya awalnya sebagai pelaku kreatif itu Beta bergabung sama komunitas namanya ACM, Ambon Creative Maker. Nah, kemudian itu Beta bergabung karena Beta basicnya Beta membuat gelang handmade. Nah, kayak gitu. Terus katanya juga beberapa kali sering ada event apa segala macam. Lalu seiring masuk ke area pandemi kayak gini, awalnya kita berpikir kalau gelang ini jangan-jangan bakal turun nih, banyak peminatnya bakal kurang kan. Karena pasti orang bakal mikir beta mending beli makan daripada beta harus pakai gaya-gayaan. Karena sejarah dari beta punya profesi itu beta disitu tahu beta barista ya kurang lebih ini 6 tahun. Jadi awalnya dari beta pengusaha yang dulu, lalu sempat vakum sudah hampir 2 tahun ini. Lalu akhirnya banyak beta pun pelanggan-pelanggan yang dulu itu kangen beta pun kopi. Salah satunya juga beta. Terus iseng-iseng jalan nih kan, cari ini minum teh sore. Dan dasar. Cari begini iseng dapat dong sih tante jual pisang goreng tuh jual cemilan sore susah sepi, akhirnya mampir ke ini toko kan. Nah, terus dapat lihat anak muda satu dong di daerah Latas itu. Lata ya. Ya, dong jualan minuman kopi tuh. Nah, tapi dia pun kopi nih enak lain. Terus kita mikir, dia saja anak muda gila mau di tengah pandemi kayak gini dia Iya. jualan sendirian dan dia saya nggak teman-teman dia dulu Iya, sendiri Tanya-tanya kakak bikin kopi tuh bikin kopi. Tapi beta kayak sempat tapi lagi malas di dunia kopi. Akhirnya setahun kemudian kita ketemu dengan Edet. Dia yang support, dia yang paling support dan yang paling antusias lah untuk bikin memaksimalkan beta punya talenta. Kan besok pagi jam 9 pagi ketemu lewat dia punya depan toko gitu kan. Dia buka dong, gila anak muda jam 9 pagi disuruh bangun buat jaga jualan tuh. Akhirnya bisa sore kau pi Bali lah, pura-pura pi Bali sekalian tanya harga sewa di situ berapa tuh. Kenapa namanya Kupiku? Namanya Kupiku itu karena sebenarnya dia punya apa sih istilah-istilah yang unik-unik. Karena dia mungkin tukang racik, jadi dia suka bikin dia punya kata-kata yang apa sih, tukang kopi tuh pasti punya kata-kata puitis, kata-kata branding yang dia pakai hashtag kalau di Instagram, ya kan. Nah terus karena dia mungkin dia sempat cerita kalau dulu tuh dia kalau bikin kopi dia selalu bilang ini kupiku gitu, kupiku. Jadi istilah kupiku itu sebenarnya dari dia gitu. Ketemu bikin konsep apa ya, awalnya ketemu mau jual ini kayak pentol-pentol tapi ternyata ditolak karena sudah banyak yang jualan pentol. Nah ini jadi satu tantangan juga kan buat ketemu. Akhirnya si Billy ini bilang, gimana kalau ketemu buat roti bakar, orang Ambon tuh suka makan roti kan. Nah tapi roti yang di Ambon tuh kan paling pakai roti kacang, roti keju, Roti goreng kan. Nah, ya, apa yang unik-unik yang anak-anak milenial sekarang lagi suka tuh. Dan pikir mozzarella atau yang keju isi daging, isi sayuran, pasti anak Ambon suka kan. Awalnya nama itu udah punya emosi. Itu beta ada racik kopi, beta dalam bar, terus dia datang. Selamat malam Om Miki. Dia belum pesannya, beta kasih kopi gratis. Beta ini kopi apa? Dia rasa, Om Miki ini kopi apa? Itu saya tahu karena beta racik sama orang-orang. Bagaimana? Kopiku jelas. Awalnya dari situ. Akhirnya kita bedah nih menu-menu apa segala macam.
cari referensi apa. Banyak tuh di Bandung, di Jogja, kan kota-kota pelajar tuh, anak-anak muda banyak. Dari situ akhirnya Kotong memilih, Kotong bikin roti bakar tapi beda varian, ada yang asin-asin sama yang manis-manis kayak gitu. Jadi dari situ awal berdirilah Rokar Kakak Diet. Oke, harapan kakak selama pandemi ini apa, mungkin harapannya buat pemerintah atau harapan dari kakak sendiri selama pandemi ini? COVID itu jangan membatasi kreasi kalian. Kalian tuh bisa berkreasi. Sekarang, zaman sekarang media sosial itu dipakai, ya sebenarnya harus dipakai sebagai dampak yang positif. Jadi kalau teman-teman yang punya sosial media, ya kalau kita lihat banyak postingan yang ya bisa membawa keuntungan sebenarnya buat kalian. Jadi sosial media jangan hanya dipakai untuk sekedar personal kalian saja, tapi kalian bisa jualan di situ, bisa melakukan aktivitas yang membawa dampak keuntungan buat kalian. Kalau karena Katon dari industri kreatif, kayaknya kita rasa untuk pemerintah lebih memperhatikan teman-teman yang punya ide-ide kreatif, memberikan tempat, space. Kalau misalnya corona ini sudah selesai tahun depan, pemerintah bisa kasih support dengan cara memberikan tempat saja ya. tempat seperti kayak Katong ini kan orang bilang lokal brand gitu. Lokal brand berarti harus ada tempat yang bisa Katong kenalkan Katong punya brand di situ supaya Katong lebih kreatif. Yang nganggur-nganggur juga makin berkurang, makin kreatif untuk bikin sesuatu. Nah, sementara untuk ke depan, untuk pandemik ini, dari beta sendiri harapannya adalah semoga corona ini akan cepat berlalu juga, karena Katong sudah terlalu banyak simpang-simpang. Katong punya harusnya Katong semua Itu punya kreativitas tuh akan dapat gitu, paham iya. gitu. Harusnya Katong sudah bisa keluarkan, tapi akhirnya tertunda lagi hanya karena corona ini. Segala sesuatu harus dicoba ya, kalau nggak coba Kotong sih pernah tahu kayak Orang bilang apa mesti tes ombak ya? iya betul. Nggak tahu ombak ini besar kah kecil, tapi harus tes. Oke, danke banyak for Kakak Vindi dan Kakak Billy. Kakak Vindi siapa? Ya, Vindi Moni Harapo. Kakak Billy. Billy Saleki. Kalau di masa pandemi kita tuh ikuti anjuran pemerintah lah. Kalau namanya memang harus PSBB, kalau saya bisa berjalan, saya bisa nongkrong, ya ngopi di rumah. Kalau ada yang kopi online, manfaatkan itu. Jadi alih tapi tambah, saya bisa berjalan, biar kopi yang berjalan. Sudah stay terus, saudara. Oke Pak Saudara, tadi Katong sudah dengar tanggapan dari Katong dan kakak-kakak bahwa sebenarnya COVID itu bukan cuma berdampak negatif ya, tapi juga berdampak positif dalam Katong hidup. Betul. Jadi justru karena COVID, dorang bisa muncul ide-ide kreatif baru untuk buka dorang punya usaha baru. Dan itu mesti jadi contoh buat orang bahwa jangan sampai katong seng kreatif bahkan sesudah COVID ini. Jadi saudara tetap kreatif dan stay terus.